Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah hadir tepat waktu. Senang banget hari ini kita bisa ketemu. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita cepat kenalan diri ya. Mulai dari Ibu ya. Perkenalkan, nama Ibu Septi Andini, biasa dipanggil Ibu Andin. Oke, dari kalian mungkin boleh dari Ibu. Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya, bisa dipanggil Cahya. Perkenalkan, nama saya Nuni Anggraini, bisa dipanggil Nuni. Perkenalkan, nama saya Disna Kantiarani, biasa dipanggil Disna. Soft spoken ya Disna. Perkenalkan, nama saya Gita Amanda, biasa dipanggil Gita. Perkenalkan, nama saya Nada Naila Zaira, biasa dipanggil Nada. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok, gimana kalian kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu ingatkan beberapa aturan singkatnya ya. Kita di sini saling mendengarkan, tidak menertawakan pendapat teman, dan yang dibahas di sini cukup untuk kita saja. Gimana? Setuju? Setuju. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu kalian mengatur tugas supaya tidak menumpuk dan tidak membuat kalian stres. Jadi berharap kalian aktif ya dalam bimbingan kelompok ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Siapa yang ingin memimpin? Saya Bu. Oke. Sebelum mulai bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoanya. Ya, selesai. Sebelum kita bahas ke topik yang jauh, Ibu mau tahu kalian ini nih, coba sebut satu aja yang menggambarkan perasaan kalian saat tugas sekolah itu. Stres, Bu. Bingung, Bu. Pusing, pusing, cemas. Banyak banget ya. Oke, terus dari Disna nih gimana? Sulit berfokusnya, Bu. Sulit fokus. Ya. Dari mana dulu buat Oke, berarti nggak jauh-jauh dari kata bingung, terus itu stres, terus itu panik ya, panik, takut. Makasih kalian udah mau bilang satu kata dari kalian. Sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya ya. Kita mulai masuk ke pembahasan utama, oke? Ibu. Kalian bisa ceritain apa yang buat kalian itu, menurut kalian ya, tugas sering tertunda tuh apa? Sering main HP, TikTok kan itu jadi menunda-nunda. Berarti males. Terus ya males. Tapi kalau udah main pikiran juga, main HP, males, dan pikiran. Terus ada lagi kalau sama teman juga. iya, sama teman, Masalah keluarga juga. iya, masalah pribadi gitu. Terus ada faktor lagi untuk kalian apa? Itu tadi Bu, mungkin kita mau mulai tapi bingung mulainya dari mana karena udah numpuk. Banyak kan? Ternyata banyak ya faktor-faktornya ya. Iya Bu. Di sini tuh Ibu mau kita tuh cari solusi sama-sama. Menurut kalian kalau misalkan udah kayak males, terus itu sibuk main HP, scroll TikTok, menunda-nunda, terus bingung mulainya dari mana, tugasnya udah terlanjur numpuk kan. Menurut kalian tuh apa yang harus dilakuin untuk mengolah supaya tugas yang numpuk itu tuh menjadi lebih better, lebih ringan? Bu, Ya boleh. kalau menurut saya itu kita harus membuat jadwal yang efektif. Semisal kalau waktunya belajar ya belajar, waktunya main HP. Misalkan untuk waktu belajar kita kasih waktu 1 jam, terus buat main HP nanti 1 jam. Setelah itu istirahat, nanti lanjut untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan. Buat Seperti itu, Bu. efisiensi waktu ya. Iya, Bu. Yang lain? ya catatan buat ini
dengan jadwal. Buat catatan di buku, di Ya, jadwal. efektif gak kira-kira? Tergantung, Bu. Mungkin bisa, iya Bu, bener kata Nadia tadi, dihindari HP-nya mungkin ya, dikurangi, jadi ya itu jelas waktunya ini ya ini gitu. Terus ada lagi? Menurut kalian ya, kalau misalkan minta bantuan temen yang bisa, itu gimana? Waktu atau minta tolong konsul kalian nih, kayak bantu buat bisa mungkin ada nih bantu buat jadwal gitu, atau mungkin bisa deket sama salah satu, kan ada salah satu teman kalian yang pintar, nah kalian bisa mungkin kenalan sama dia dan minta tolong diajarkan atau saling ngingetin supaya tugasnya nggak numpuk. Itu worth it nggak menurut kalian? Iya, bisa sih Bu. Tergantung pribadinya masing-masing Oh juga. iya, betul Iya. sih. Kembali lagi pribadi masing-masing ya. Jadi dari beberapa yang tadi itu, Ibu mau setiap orang memilih ya, atau mempunyai satu tips yang langsung dicoba besok. Siapa yang mau duluan ngusulin tips-tipsnya? Jadi nanti tips kalian tuh kan, misalkan nih si Cahya nyebutin satu, Nada satu, Citra satu, Disna satu, Nuni satu. Nah, tips-tips tersebut kita rangkum satu jadi beberapa kan itu diterapkan mulai besok. Dan kalian nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa ngerasain nggak efeknya tuh apa gitu, berefek nggak? Oke, siapa yang mau ngasih tips duluan? Siapa? Saya Bu. Ya boleh, kita silahkan. Mungkin dari pembahasan kita tadi, solusi yang kita ambil dari teman-teman juga, ya mungkin bisa dimulai buat besok tuh cari teman yang bisa diajak jalan bareng. Maksudnya kayak sama-sama bisa saling bantu kayak gitu. Itu kan bisa efektif ya buat kita nggak menunda-nunda kayak gitu kan. Jadi ada yang mendorong kita juga gitu. Oke, cari teman yang sudah bisa jalan bareng. Oke, terus? Saya Bu, Iya, boleh. iya itu seperti yang saya bilang tadi, pendapat saya itu membuat jadwal kecil untuk kita manajemen waktu supaya tidak apa ya namanya Untuk mengefisiensi. iya betul, kayak semisal waktu belajarnya bisa dikasih waktu beberapa jam, setelah itu hindari dulu HP-nya. Yang penting itu anak tersebut ketika melakukan melakukan hal tersebut itu tidak tertekan juga. Manajemen waktu. Manajemen waktu. Aku Bu, Ya, boleh. buat alarm sih. Oh, alarm. Iya. HP ya? Ya, jadi buat alarm jamnya kita buat ngerjain tugas sama buat kita kita menonton sama sih gue kasih Disna kayak buat alarm gitu. Oke, terus Nuni gimana? Kalau aku pribadi sih ngikut si Nada tadi membuat jadwal kecil ya, dan mengurangi untuk main permainan. Jadi dari anak-anak semua ini Ibu simpulkan itu terbagi menjadi beberapa tugas ya. Yang pertama mencari teman yang selaras, terus itu membuat jadwal bisa dari dua jadwal ya, dari kertas kecil gitu, sama yang dari saran dari Disna alarm waktu 3 ya, jadi hitungannya ya. Bagaimana anak-anak? Setuju? Setuju. Kita mulai ya. Bisa dimulai besok ya. Iya. Bagus sekali. Ingat, perubahan itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang harus dilakukan terus-menerus dan secara bertahap serta berkala ya. Kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita niat berubah, kita harus berubah. Kita tanamkan itu, jangan goyah. Jangan kita tuh kalah sama rasa malesnya kita gitu ya anak-anak ya. Bu. Ibu sangat mengapresiasi keaktifan kalian hari ini. Semoga strategi yang kita bahas bisa membantu kalian lebih semangat dan teratur dalam menyelesaikan tugas sekolah, terutama tugas yang numpuk.
Kalau kalian ngerasa sulit atau kewalahan sama tugas-tugasnya, kalian boleh datang ke ruang BK. Ibu di sini membantu kalian untuk terus berkembang dan bertahap berproses. Oke. Sesi bimbingan kelompok ini selesai ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa. Baik, siapa? Kita boleh tutup doanya. Untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa mulai. Ya, Sebelum kita bubar, Ibu mau kita nanamin di hati dulu, kayak ngucapin kata. Oke anak-anak, sebelum kita bubar, Ibu mau kita ada janji di hati kita. Kalimatnya gini, aku mampu, aku pasti bisa. Gini, aku mampu dan aku pasti bisa. Oke, kita ucapin bareng-bareng ya. 1, 2, 3, oke. Aku mampu dan aku pasti bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.